Halo, apa kabar semua, kembali di Kang Tur Spoiler. Entah itu anime atau donghua sama saja, yuk seperti biasa siapkan kopi sebelum mendengarkan dan mengamati spoiler BTT minggu ini. Mohon maaf sebelumnya dikarenakan channel spoiler donghua saya hilang dan mulai awal lagi dari nol. Tetap semangat dan langsung saja kita bahas. Setelah Sioyan berhasil melewati ujian dan tiba di puncak gunung, dia lalu memberikan pil obat kepada Nalan Yanran untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Sioyan kemudian beralih melihat di seluruh area pegunungan tempat berkumpulnya para jenius yang berhasil lolos. Namun di situ Sioyan tidak menemukan adanya kolam darah surgawi. Sepertinya kolam ini terletak di tempat yang berbeda. Tak lama setelah itu Tang Ying yang berada tidak jauh dari Sioyan lantas mengucapkan selamat kepada Sioyan atas keberhasilannya. Sambil tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya, Sioyan pun membalas ungkapan tersebut dengan nada sopan dan sama sekali tak menunjukkan adanya tanda-tanda permusuhan. Berbeda dengan Tang Ying, ekspresi Feng Qing'er dan juga Wang Chen terlihat kurang senang dengan keberadaan Sioyan. Beberapa waktu kemudian King Luan perlahan menunjukkan ketertarikannya terhadap Sioyan dan bertanya, sudah seberapa jauh kau menguasai teknik langkah 3000 petir? King Luan yang sengaja mengajukan pertanyaan ini dengan suara lantang untuk memprovokasi Fan Qing'er panas. Ekspresi Fan Qing'er pun seketika berubah menjadi dingin. Dia lalu berkata, gadis kecil, sebaiknya kau tidak bicara terlalu banyak. Setelah ini aku akan menguji serta melihat apakah kekuatanmu sudah mengalami peningkatan. Aku harap kau bisa tampil lebih baik di pertemuan 4 pavilion yang akan diadakan 3 bulan ke depan. Sioyan pun cukup tercengang ketika melihat kedua gadis muda itu saling bentrok. Sepertinya hubungan keempat pavilion tidak sebaik seperti yang Sioyan pikirkan. Sioyan lantas menatap King Luan dan bertanya apakah mereka bisa bicara secara pribadi. Pertanyaan ini secara alami membuat King Luan cukup terkejut. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Sioyan, namun King Luan memiliki kesan baik terhadap Sioyan. Mengingat setelah apa yang dia lakukan kepada Pavilion Fengli beberapa waktu lalu, oleh karena itu dia pun dengan senang hati berbicara dengan Sioyan. Sioyan pun bergegas menjauh bersama King Luan dengan serius. Sioyan lalu bertanya, nonamu, apakah benar kau adalah murid dari Feng Zunzi? King Luan pun membenarkan hal itu sambil merasa heran apakah Sioyan mengenal guru. Kemudian Sioyan kembali bertanya apakah dia bisa bertemu dengan Feng Zunzi. Tatapan King Luan pun seketika menyipit ketika mendengar hal ini dan bertanya, siapakah sebenarnya Anda dan mengapa ingin bertemu dengan guru saya? Sioyan pun hanya bisa tertawa getir ketika melihat sikap hati-hati yang ditunjukkan oleh King Luan. Dengan sedikit keraguan Sioyan pun menjawab kalau dia adalah murid dari teman lama Feng Zunzi yang diperintahkan untuk datang mencarinya. King Luan sontak terkejut dan bertanya, siapakah teman lama Feng Zunzi yang dimaksud oleh Sioyan itu? Namun sebelum pembicaraan berlanjut menjadi lebih serius, Sioyan segera memohon maaf dan mengatakan kalau dia tidak bisa memberitahu informasi tersebut di tempat terbuka seperti ini. Bagaimanapun Sioyan belum pernah sekalipun bertemu dengan Feng Zunzi secara langsung. Meskipun Yalo mengatakan kalau dia adalah orang yang dapat dipercaya, tetapi Sioyan bukan lagi seorang pemuda naif seperti di masa lalu. Oleh sebab itu dia memutuskan untuk tidak mengungkapkan identitas Yalo bahkan kepada murid Feng Zunzi sekalipun. Sikap Sioyan itu jelas membuat King Luan merasa semakin penasaran, namun di saat yang bersamaan dia juga tidak ingin mempersulit segalanya dengan kekuatan Daozun yang dimiliki gurunya. Tentu saja Sioyan tidak mungkin bisa bertindak sesuka hati bahkan jika dia menyimpan niat jahat di dalam hatinya. King Luan pun perlahan melambaikan tangannya dan berkata, karena guru suka berpergian sangat mustahil bisa menemuinya di hari biasa, namun jika kau benar-benar ingin bertemu dengannya maka kau bisa pergi ke pertemuan besar 4 pavilion yang akan diadakan di Pavilion Fengli 3 bulan ke depan. Sebagai salah satu pihak yang berpartisipasi, Pavilion Bintang Jatuh secara alami akan hadir di pertemuan itu. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang kau miliki jika ingin bertemu dengan guru. Sioyan seketika diam ketika mendengar informasi ini. Setelah apa yang dia lakukan terhadap Pavilion Fengel cabang utara, lantas bagaimana bisa dia pergi ke markas mereka secara terang-terangan? Ketika berhadapan dengan Fai Tian saja Sioyan hampir tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri.
Apalagi jika harus menghadapi para elit yang ada di markas pusat, sepertinya Xiaoyan tidak akan memiliki keberuntungan lagi jika benar-benar datang ke tempat tersebut. Mu Qingluan yang berada di sampingnya pun menyarankan agar Xiaoyan sebaiknya tidak bertindak bodoh dan pergi ke pertemuan itu, mengingat selain Feng Zunzi masih ada 3 ketua pavilion lainnya yang hadir, termasuk Len Se, sang ketua dari pavilion Fengli yang memiliki konflik dengan Xiaoyan. Meskipun hal ini sangat berisiko, tetapi Xiaoyan tetap bertekad untuk pergi ke tempat itu apapun yang terjadi. Bagaimanapun dia harus bisa menemui Feng Zunzi, mengingat hanya dialah satu-satunya orang yang bisa membantu Xiaoyan untuk pergi menyelamatkan Yalou. Karena keputusan Xiaoyan sudah bulat, Mu Qingluan pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika dia memang murid dari teman lama Feng Zunzi, kemungkinan gurunya akan membantu Xiaoyan. Dikarenakan waktu ujian sudah hampir habis, Mu Qingluan lantas mengajak Xiaoyan untuk berkumpul dan menemui peserta lainnya. Di situ dia juga memperingatkan Xiaoyan agar lebih waspada terhadap Feng Ying'er dan juga Wang Chen. Xiaoyan pun sedikit mengangguk sambil melihat pandangannya ke arah mereka berdua. Jika mereka sampai berani menunjukkan niat jahat, maka Xiaoyan tentu tidak akan tinggal diam dan membiarkan mereka begitu saja. Sementara itu kini terlihat sudah ada 3 ahli lain yang berhasil lolos dan melewati ujian. Meskipun faktor utama yang membuat para ahli ini berhasil lolos adalah karena efek dari auman singa emas, tetapi Xiaoyan dapat melihat kalau mereka bertiga tampaknya cukup kuat kekuatan mereka. Saat ini setidaknya berada di bintang 7 Dohuang jika dijumlah, maka total ada 9 orang termasuk Xiaoyan di puncak gunung tersebut. Namun karena kuota yang disediakan hanya ada 8 tempat, dengan kata lain salah satu dari mereka harus mundur dan kehilangan kesempatan untuk memasuki kolam darah surgawi. Sementara itu para ahli yang sebelumnya gagal pun hanya bisa menghela nafas panjang. Selain waktu ujian telah habis, kini puncak gunung juga sudah ada lebih dari 8 ahli yang menandakan kalau mereka tidak memiliki peluang lagi untuk bersaing. Selang beberapa waktu, Tetua Jinsi lantas menyapu pandangannya ke arah para peserta yang gagal dan mengatakan kalau anggota tikus penalan emas akan mengantar mereka ke pintu keluar. Setelah mengatakan itu, Tetua Jinsi lalu pergi menghampiri kelompok Xiaoyan dan memerintahkan mereka untuk mengikutinya. Kelompok Xiaoyan pun sontak mengangguk dan bergegas bergerak di belakang Tetua Jinsi. Tak lama kemudian mereka pun akhirnya tiba di sebuah lereng bebatuan yang dipenuhi gelombang energi melimpah. Di situ Xiaoyan dapat melihat ada sebuah gunung berapi yang sangat luas, dan di tengah gunung tersebut terdapat sebuah kolam lava merah yang terus melonjak setiap saat. Tetua Jinsi pun menunjuk ke arah kolam tersebut dan berkata itu adalah kolam darah surgawi yang kalian cari. Namun saat ini gelombang energi yang ada belum mencapai kondisi puncaknya. Jika kalian ingin mendapat efek maksimal, maka kalian harus menunggu ketika energi dari seluruh pegunungan mata surgawi berkumpul di kolam tersebut. Selain itu, Tetua Jinsi juga memperingatkan kalau di dalam kolam darah surgawi terdapat racun api yang sangat berbahaya. Oleh karena itu mereka hanya bisa berendam di kolam tersebut selama 3 hari. Jika lebih dari itu, racun api akan masuk ke dalam tubuh mereka dan sangat sulit untuk dihilangkan. Bahkan jika elit Dozun turun tangan pun akan sulit menyembuhkannya. Bagaimanapun racun api ini telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Selain beberapa alkemis tingkat tinggi, kemungkinan besar tidak ada seorang pun yang bisa menghapusnya. Kata-kata ini secara alami membuat semua orang terkejut. Mereka tak menyangka akan ada bahaya semacam itu di dalam kolam darah surgawi. Di saat yang bersamaan, Xiaoyan akhirnya mengerti kalau cedera yang dialami Tetua Jinsi sepertinya berkaitan dengan racun api ini. Ketua Jinsi pun sama sekali tak menghiraukan reaksi semua orang. Dia lalu perlahan berbalik dan meminta Xiaoyan untuk mengikutinya secara pribadi. Dengan sedikit keraguan, Xiaoyan pun akhirnya mengikuti Tetua Jinsi ke sebuah pavilion batu yang terletak cukup dekat dari lokasi kolam darah. Di tempat ini Xiaoyan juga bertemu dengan Tetua Jinggu yang dia temui saat berada dalam perjalanan sebelumnya. Sesampainya di tempat itu, Tetua Jinsi lalu tersenyum ke arah Xiaoyan dan bertanya, "Anak kecil, apakah kau tahu alasan mengapa aku memanggilmu ke tempat ini?" Xiaoyan terdiam sesaat dan menjawab, "Apakah semua ini berkaitan dengan luka dalam yang dia alami?" Jawaban Xiaoyan ini secara alami membuat tatapan Tetua Jinsi yang awalnya tenang seketika berubah menjadi tajam. Beberapa alkemis tingkat tinggi yang dia temui bahkan tidak mengetahui akan hal ini. Mungkinkah pemuda yang ada di hadapannya itu berada di level yang jauh lebih tinggi dari mereka?
Semua untuk memastikan hal itu Tetua Jinsi lantas bertanya apakah Sioyan benar-benar mampu mengobatinya. Pastinya Sioyan tidak berani memberikan jawaban begitu saja dan memutuskan untuk memeriksa kondisi Tetua Jinsi terlebih dahulu. Setelah pemeriksaan berlangsung cukup lama, Sioyan pun akhirnya membuka kedua matanya sembari menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Tetua Jinku yang merasa cemas pun buru-buru bertanya kepada Sioyan hasil dari pemeriksaan tersebut. Siotan pun menjelaskan kalau saat ini racun api telah sepenuhnya menyebar ke seluruh bagian tubuh Tetua Jinsi, bahkan saking dalamnya racun ini sudah meresap ke dalam jantung dan juga tulangnya. Jika bukan karena kekuatannya, takutnya Tetua Jinsi sudah tewas karena racun api tersebut. Meskipun sangat sulit untuk dikeluarkan, tetapi bukan berarti tidak ada satupun cara untuk menyembuhkannya. Ekspresi Tetua Jinsi dan juga Jingu yang awalnya suram pun seketika dipenuhi semangat. Mereka sungguh tak menyangka pemuda seperti Sioyan benar-benar memiliki kemampuan untuk menghapus racun api ini. Ketua Jinsi berbicara, selama Sioyan berhasil menghilangkan racun tersebut sepenuhnya, maka mereka berdua berjanji akan menjamin keberhasilan Xian untuk menerobos ke tingkat dozong. Tawaran ini jelas sangat menarik. Sioyan tanpa pikir panjang dia pun langsung menyetujui kesepakatan tersebut. Tetua Jinsi dan juga Jinu pun merasa lega setelah mendengar kata-kata Sioyan. Mereka lalu menjelaskan kalau kolam darah surgawi memang memiliki efek ajaib untuk membantu seseorang melakukan terobosan, namun hal ini pada dasarnya hanya efektif bagi beberapa ahli yang sudah terjebak di puncak Do Huang yang mentok lama. Sedangkan untuk Sioyan yang baru saja maju ke kelas Do Huang bintang 9 akan sangat sulit jika dia ingin mengandalkan bantuan kolam darah untuk menerobos ke kelas Daozong, karena Sioyan sudah bersedia membantu. Mereka pun memberitahu kalau di dasar gunung berapi itu memiliki energi yang jauh lebih murni jika dibandingkan dengan kolam darah surgawi, dan di tempat itulah Tetua Jinsi terkena racun api tersebut. Sioyan pun sedikit mengerutkan keningnya dan mengatakan jika dengan kekuatan Tetua Jinsi dia bahkan tidak mampu menahan korosi yang disebabkan oleh racun api, lantas bagaimana mungkin Do Huang sepertiku bisa menahannya? Tetua Jinsi pun hanya tersenyum dan menjawab, bagi ahli biasa mereka tentu tidak akan berani pergi ke dasar kolam darah itu, namun bagi seseorang yang memiliki api surgawi sepertimu hal ini bukanlah sebuah masalah besar. Sioyan jelas terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Bagaimanapun semenjak dia memasuki pegunungan mata surgawi dia sama sekali tak pernah menunjukkan api surgawi miliknya. Siapa sangka Tetua Jinsi mampu mengetahui rahasia ini dengan sangat mudah dikarenakan tempat yang disebutkan Tetua Jinsi memiliki risiko yang sangat tinggi. Sioyan pun bersedia menyembuhkan Tetua Jinsi setelah berhasil keluar dari dasar kolam darah tersebut. Awalnya mereka terlihat sedikit ragu akan hal ini, namun setelah Sioyan mencoba meyakinkan mereka berdua kalau dia tidak mungkin bisa kabur apalagi sampai berbuat curang di wilayah kekuasaan mereka, Tetua Jinsi pun akhirnya menyetujui permintaan Sioyan itu. Setelah kesepakatan berakhir, Sioyan lantas pamit dan bergegas kembali ke tempat berkumpulnya semua orang. Sementara itu di depan kolam darah surgawi terlihat para ahli yang berkumpul kini sedang berdebat untuk memutuskan siapakah yang harus mundur. Tentu saja mereka tidak berani melibatkan para jenius dari 4 paviliun dalam perdebatan ini. Oleh sebab itu beberapa ahli yang tersisa segera menyapu pandangan mereka ke arah Nalan Yenran dan berniat untuk mengorbankannya. Nalan Yenran yang menyadari niat jahat mereka pun segera bersiap untuk bertarung. Ketika pertempuran akan terjadi, sosok pemuda berjubah hitam yang tidak lain adalah Sioya pun tiba-tiba muncul dan langsung menghantam salah satu dari sekelompok ahli tersebut hingga membuatnya terpental jauh dan menabrak bebatuan yang ada di belakang. Dengan ini peserta yang tersisa pun sudah genap 8 orang dan siap untuk memasuki kolam darah surgawi. Nah, sampai sini dulu ya season 5 episode 101. Tunggu video berikutnya, sampai jumpa.